Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? Gimana kabarnya santri-santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini insyaallah tema kita itu adalah hadis ke-14. Judulnya adalah jiwa seorang muslim terpelihara. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita bisa dengarkan dulu bunyi dari hadis ke-14. الأربعون النووية الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Nah itu ya anak-anakku sekalian, bunyi dari hadis ke-14. Ya, selanjutnya kita membaca hadis ya, hadis ke-14 Ustadz bacakan. Nanti antum semua juga di rumah ya, di rumahnya masing-masing bisa ikut membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bihdas thalas: ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti pastikan antum semua hafal hadis ke-14 ya. Sebab seperti biasa mungkin nanti ke depan akan ada beberapa soal di mana soal tersebut mewajibkan antum untuk menghafalkan hadis ke-14 ini. Terjemahnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal atau haram darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya. Jadi seorang muslim yang pernah bersyahadat, pernah berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Rasul selain Nabi Muhammad SAW, ya, itu diharamkan darahnya kecuali ya, yang pertama adalah thayyib, orang yang sudah menikah, ya, dia baik itu sebagai janda atau duda yang berzina, membunuh orang dan meninggalkan agamanya atau memisahkan diri dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidak boleh berbuat zina, tidak boleh membunuh, tidak boleh murtad. Kemudian masuk ke kosakata hadis yang pertama, la yahillu dam. Darah itu tidak halal, maksudnya tidak boleh membunuhnya. Ya, ad-dam, dam itu darah. La yahillu, tidak boleh seseorang menumpahkan darah orang lain. Ya, ini haram hukumnya ketika ada seorang yang berusaha untuk membunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Biihdas salas, tapi ternyata ada 3 keadaan yang membolehkan seseorang menumpahkan darah orang lain. Ya, biihdas salas, dengan salah satu dari 3 perkara. Apa aja perkara tersebut? Yang pertama itu adalah as-tsayyibuz zani. Ya, as-tsayyib. Tsayyib itu apa sih? Ya, kata saya bermakna orang yang telah menikah, baik wanita maupun laki-laki. Ya, sedangkan kata zani berasal dari kata zina. Secara bahasa bermakna perbuatan keji. Secara istilah syariat bermakna hubungan badan di luar nikah. Nah, jadi seperti itu. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah, ya, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia berbuat hal-hal yang tidak pantas, berbuat hal-hal yang di luar aturan syariat, ya, maka ini dihukumi sebagai ats-tsayyibuz zani. Ya, nanti pembagian zina ini terbagi menjadi 2. Nah, yang di sini adalah
zinanya zina yang zina muhsan. Ya. Kemudian selanjutnya nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Ya, jadi yang pertama adalah perbuatan zina, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berbuat zina. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga at-tariku lidinihi, orang yang keluar dari agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, atau orang yang keluar dari komunitas muslim karena telah murtad. Jadi tiga perkara ada tiga yang membuat seseorang muslim halal darahnya untuk ditumpahkan atau halal untuk dibunuh. Penjelasan hadis, ya tadi Ustaz sudah sampaikan bahwasanya zina ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah zina muhsan, yang kedua zina ghair muhsan. Ya, nanti akan kita bahas apa sih zina muhsan, apa sih zina ghair muhsan. Yang kedua ini tentang pembunuhan, al-qatlu. Al-qatlu atau pembunuhan dibagi lagi menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama pembunuhan secara sengaja, ya, pembunuhan secara sengaja, adanya niat menggunakan alat yang jelas untuk membunuh. Pembunuhan tidak disengaja, ya, ada seorang yang sedang melakukan perburuan, misalkan dia niatnya ingin berburu hewan tapi ternyata yang terkena adalah manusia, kemudian si manusia tersebut meninggal. Nah, ini adalah contoh pembunuhan tidak disengaja. Ada lagi pembunuhan seperti disengaja, tidak ada niat untuk membunuh tapi ada niat, ya, ada niat untuk memukul misalkan tapi tidak sampai untuk membunuh, ya, kemudian orang tersebut meninggal. Nah, ini adalah hukumannya, ini adalah termasuk ke dalam pembunuhan seperti disengaja, ya. Jadi ada niat tapi tidak ada niat untuk membunuh, niat hanya untuk memukul saja. Kemudian selanjutnya murtad. Nah, murtad juga terbagi menjadi 4, ya, murtad i'tiqadiyah, murtad dari keyakinan, murtad qauliyah, murtad dari ucapan, murtad fi'liyah, murtad dari perbuatan, dan murtad dari keraguan-raguan. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah zina. Zina muhsan. Apa sih zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah. Ya, jadi muhsan itu orang yang akil, baligh, sudah pernah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri ketika menikahnya. Ya, kalau ada orang yang sudah pernah menikah tapi belum melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, berarti bukan termasuk golongan muhsan. Nanti kalau dia berzina, maksudnya zina ghair muhsan. Nah, zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah. Kemudian syaratnya, ketika seseorang dihukumi berbuat hal-hal yang tidak pantas, berbuat yang tidak senonoh, itu harus ada syarat. Syaratnya itu adalah dilihat oleh 4 saksi. Di mana 4 saksi ini melihat kejadian tersebut harus dengan jelas. Dan saksinya ini harus saksi yang adil. Tapi ternyata 4 saksi ini bisa gugur jika yang menjadi saksi itu adalah pasangannya sendiri, suaminya sendiri. Ya, jadi kalau suaminya yang melihat kejadian itu cukup sendiri saja, tidak perlu mencari 3 saksi yang lain. Ya. Tapi sementara kalau yang melihat kejadian adalah orang lain, maka harus syaratnya ini adalah 4 saksi. Sebab ketika ada seorang yang bersaksi bahwa dia melihat orang lain berbuat zina dan minta orang tersebut untuk dihukum, minta orang tersebut untuk dirajam, ya, dan tidak terbukti bahwa orang tersebut zina, yang akan dihukum adalah orang yang mengatakan bahwa orang lain itu berbuat zina. Namanya adalah qazaf. Ya, namanya adalah qazaf. Jadi menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti yang jelas. Nah, si 4 saksi ini yang melihat kejadian harus betul-betul melihat perbuatan keji ini dengan jelas. Ulama mengibaratkan jelasnya perbuatan keji ini sama seperti saksi ini melihat ada sebuah sumur, ya, dulu itu ada sebuah sumur timba, ada embernya, kemudian si embernya tersebut nyemplung ke dalam, ya, sehingga tadinya embernya kelihatan, kemudian ketika sudah nyemplung tidak kelihatan lagi. Nah, seperti itulah jelasnya
jelasnya 4 orang saksi yang melihat perbuatan keji ini. Kemudian selanjutnya, apa hukuman zina muhsan? Ya, hukuman zina muhsan ini adalah dirajam. Seperti apa sih dirajam? Dirajam itu artinya orang yang melakukan perbuatan zina dikubur badannya, hanya kepalanya saja yang tidak dikubur, kemudian diambil batu oleh orang-orang kemudian disuruh untuk melempar zani muhsan ini, orang yang berbuat zina muhsan ini, sampai orang tersebut meninggal. Begitulah hukuman yang diberikan kepada orang yang berbuat zina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan jelas, ya. Allah melarang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ di dalam ayatnya, bukan jangan berbuat zina, tapi yang Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai berbuat hal yang demikian. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahisyata, sesungguhnya yang seperti itu adalah perbuatan yang keji. Fahisyata wa maqata wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, ya seburuk-buruk jalan. Tidak boleh. Jadi orang sudah diberikan pasangannya masing-masing, sudah diberikan suatu yang halal, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua, ini adalah zina ghair muhsan. Ya, jadi perbedaannya yang tadi di antara yang tadi itu adalah kalau zina ghair muhsan, zina dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Ya, jadi tadi syaratnya kalau zina muhsan itu pelakunya sudah pernah menikah, sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sementara zina ghair muhsan belum pernah menikah, ya belum pernah menikah, tidak tidak memiliki ikatan suami istri. Sama, ini juga syaratnya harus ada 4 saksi yang melihat kejadian. Kemudian hukumannya berbeda. Ya, kalau zina ghair muhsan hukumannya ini adalah dicambuk 100 kali, ya kemudian diasingkan. Nah, jadi kalau misalkan di sini di Indonesia ada yang melakukan perbuatan ini, zina ghair muhsan, kalau di Indonesia diterapkan hukum syariat Islam, maka setelah dicambuk, ya di Aceh misalnya, setelah dicambuk, ya di Aceh itu ketika ada orang yang berbuat zina dicambuk hukumannya, hanya mungkin tidak 100 kali, ya wallahu alam berapa jumlah cambukan yang diberikan kepada orang yang berbuat zina. Nah, setelah dicambuk itu dia diasingkan, diusir, tidak boleh tinggal di wilayahnya, ya selama 1 tahun kalau tidak salah, kurang lebih 1 tahun diasingkan. Jadi itu ya. Yang selanjutnya hukum kisos. Nah, definisi dari kisos, ya kisos itu artinya adalah balasan. Tetapi tidak semua balasan itu masuk ke dalam hukum kisos. Yang sering kita saksikan, ada beberapa santri mengatakan, kamu sudah mukul saya, ya sini kisos, saya pukul lagi. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Kisos ini hanya berkaitan dengan hudud, had, ya hanya berkaitan dengan kriminal, perbuatan-perbuatan kriminal. Bisa dihukumi kisos ketika seseorang mencederai orang lain dengan sengaja. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka masuk ke dalam ranah kisos. Ya, kalau cuma memukul pelan seperti itu, tidak ada hukum kisos di situ. Ya, yang ada itu balas dendam, ya bukan kisos. Beda. Jadi beda ya, harus dibedakan. Nah, dalam macam-macam pembunuhan tadi sudah kita jelaskan, ya dibagi menjadi 3. Yang pertama pembunuhan disengaja. Ya, pembunuhan disengaja ini Ustaz sudah sampaikan, dia menggunakan alat yang ma'ruf, lazim. Kemudian ada niat. Ya, ada niat. Orang ya subuh-subuh, dia bawa air keras, dia lemparkan ke orang lain, itu sudah ada niat. Sudah ada niat mencelakakan orang lain sehingga wajahnya sampai rusak, matanya sampai hilang. Nah, ini adalah salah satu
walaupun tidak terjadi pembunuhan, ini adalah salah satu upaya untuk melakukan pencederaan. Ada niat menggunakan alat yang lazim, menggunakan air keras, atau ketika itu misalkan ada seorang yang berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain, dia bawa pistol, dia todongkan senjata, dia tarik pelatuk, jedor, meninggal orang tersebut, maka ini termasuk dalam pembunuhan disengaja. Gak mungkin orang tiba-tiba bawa pistol, jedor, tembak, saya nggak sengaja, ya saya nggak sengaja, nggak mungkin, karena alatnya jelas, ya alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, kemudian ada niat juga, ya maka masuknya ke dalam pembunuhan disengaja. Maka hukumnya adalah hukum kisos, ya hukumnya dia harus dibunuh lagi, ya dihilangkan lagi nyawanya, tetapi tentunya dengan syarat-syarat, ya tentunya dengan syarat-syarat. Ini ketika keluarga berhak menuntut kisos. Misalkan keluarga saya mah tidak mau, nggak usah dikisos, saya mau diat aja. Diat itu artinya bayar denda. Diatnya diat mughalazoh, diat yang berat, membayar 100 ekor unta tunai, di mana 30 diantaranya adalah unta yang berusia 4 tahun, 30 lagi usia yang berusia 5 tahun, 30 ekor unta berusia 3 tahun, 30 ekor unta berusia 4 tahun, unta betina, dan 40 ekor unta yang lagi hamil, ya unta yang bunting. Jadi seperti itu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan disengaja tapi keluarganya memaafkan. Nah, ketika keluarganya tidak memaafkan, saya tidak memaafkan, saya ingin dia dihukum kisos. Seperti apa? Nah, syarat-syaratnya itu adalah ketika si pembunuh yang disengaja ini melakukan kejahatan yang termasuk jinayat. Ya, jinayat kejahatannya termasuk yang sengaja. Tadi kan sudah disampaikan, kalau pembunuhannya seperti disengaja atau tidak disengaja, maka tidak dijatuhi hukuman kisos. Ini hanya untuk yang pembunuhan disengaja. Kemudian korban termasuk yang dilindungi darahnya. Maksudnya gimana? Yang termasuk dilindungi darahnya? Maksudnya tadi disampaikan yang termasuk dilindungi darahnya itu adalah orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orangnya kafir itu tidak dilindungi darahnya. Ya, jadi tidak termasuk orang yang dijaga. Jadi tidak ada hukuman kisos bagi orang yang membunuh kafir yang tidak dilindungi darahnya. Ya. Selanjutnya korban termasuk orang ini kok sama ya, korban termasuk orang yang dilindungi darahnya. Ya bukan ini. Ada at-takafu, kesetaraan. Ya, jadi muslim dengan muslim, budak dengan budak, ya. Kafir, kalau kafir enggak. Ya, muslim dengan muslim, budak dengan budak. Ustadz, kenapa sih kalau orang kafir membunuh muslim itu dikisos enggak? Enggak. Ya, kenapa enggak? Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi dan tidak mungkin direndahkan. Jadi termasuk ini juga. Ya, kalau orang kafir membunuh orang Islam itu tidak dihukumi kisos, tapi dihukumi dengan hukuman yang lain, bisa jadi diat ya, atau sebagainya. Jadi harus setara. Kalau ada budak membunuh orang yang merdeka itu juga tidak dihukumi kisos. Ya. Jadi harus setara statusnya. Kemudian korban bukan anak dari tersangka. Ya, jadi ketika ada seorang ayah membunuh anaknya, ternyata ayahnya tidak dikisos, dikasih hukuman yang lain. Ya. Karena si ayah tersebut merupakan keluarga. Ya, merupakan keluarga dari anaknya. Karena di sini kan Ustaz sampaikan ini keluarga berhak menuntut kisos, ya. Keluarga berhak menuntut kisos, sementara yang membunuhnya adalah ayahnya, ya ini berarti tidak berlaku, ya tidak berlaku. Kemudian selanjutnya pembunuhan seperti disengaja. Nah, pembunuhan seperti disengaja menggunakan alat yang tidak lazim tapi ada niat. Jadi contohnya misalkan Ustadz menghukum santri dihukum. Kamu maju, kamu ini tidak mengerjakan PR. Kemudian Ustadz ambil penggaris, dipukul, seblet, tiba-tiba meninggal. Nah ini Ustadz niatnya hanya untuk memberikan hukuman, menggunakan alat, menggunakan penggaris, tapi tidak ada niatan sampai membunuhnya. Ya ternyata ketika dipukul, ya
di kakinya ada bisulnya pecah karena kesakitan, kemudian dia meninggal. Nah, ini merupakan pembunuhan seperti disengaja. Gimana hukumannya? Hukumannya adalah diyat mughaladzah. Hanya perbedaannya, kalau yang tadi harus dibayarkan tunai, ya orang yang melakukan pembunuhan sengaja dan dan keluarganya memaafkan, maka dia harus membayar diyat, tapi harus tunai. Nah, kalau di sini pembunuhan seperti disengaja, membayar diyatnya itu tidak tunai, tapi bisa diangsur selama 3 tahun. Jadi tahun pertama bayar sepertiganya, tahun kedua sepertiganya, tahun ketiga sepertiganya. Nah, ini membayar 100 ekor unta sama. Nah, untanya 30 ekor unta betina 3 tahun, tadi juga sama. 30 ekor unta betina 4 tahun, ya. Dan 40 ekor unta 5 tahun yang sedang hamil. Tapi ini bisa diangsur selama 3 tahun. Kalau yang tadi ketika dimaafkan oleh keluarganya itu harus bayar tunai, maka sangat berat ya, tidak boleh seorang menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian pembunuhan tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja pun ada hukumannya ternyata ya. Orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja menggunakan alat atau tidak ya sama aja. Kemudian tidak ada niat ya sama aja. Tidak ada, misalkan contohnya orang yang sedang berburu ya di hutan, dia sedang berburu, wah ada burung. Kemudian dia incer, dia keker, ya dia tembak, cetor, ya gedebuk. Kok gede banget, perasaan yang saya tembak itu burungnya kecil, burung gereja. Ya, ternyata yang ditembak bukan burung gereja. Ada orang yang sedang panen karet. Ya, terkena peluru dari orang yang sedang berburu. Ya, yang diincar adalah burung gereja, yang kena ternyata burung manusia. Nah, ini dia meninggal termasuk ke dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, atau misalkan contohnya ada santri tidur yang badannya gemuk, badannya besar tidur di atas, badannya kecil tidur di bawah. Ternyata yang besar jatuh ya ke bawah. Yang kecil lagi tiduran di lantai, tiba-tiba tertimpa santri yang badannya besar, mencret ya, langsung kemudian di situ innalillahi. Nah, ini termasuk pembunuhan tidak disengaja. Hukumannya apa? Hukumannya diyat mukhafafah. Hukumannya diyat denda tapi yang ringan. Ringannya itu seperti apa? Ringannya ternyata sama. Ya. Ini bukannya salah, bukan keluarga berhak menuntut kisos, tidak. Tidak ini. Diyatnya sama, membayar 100 ekor unta. Ya, yaitu 20 ekor unta betina 1 tahun. Ya, ini 100 ekor unta. Kemudian 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta betina 3 tahun, 20 ekor unta betina 4 tahun, dan 20 ekor unta jantan 2 tahun. Totalnya semua 100. Ya, jadi hukumannya membayar diyat mukhafafah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah orang yang murtad. Murtad dibagi menjadi 4 tadi. Yang pertama murtad i'tiqadiyah, contohnya seperti meyakini Allah memiliki sekutu, meyakini khamar, zina, riba adalah sesuatu yang halal. Jadi ada keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan Allah. Misalkan pakai batu akik, dia yakin batu akik itu memberikan kekuatan, atau dia membuat sebuah jimat di mana dia meyakini ketika memakai jimat ini saya akan menjadi orang kaya. Nah, ini adalah meyakini bahwa Allah memiliki sekutu. I'tiqadiyah, jadi murtad keyakinan. Ada murtad qauliyah, contohnya mencela Allah, yang mengatakan bahwa Allah gini dengan sesuatu yang buruk, menjelek-jelekan malaikat dan rasul, dan mengaku sebagai nabi. Nah, ini banyak di Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini murtad qauliyah, murtad dari ucapan, tidak boleh. Ya. Murtad fi'liyah, murtad dari perbuatan, sujud kepada patung, pohon, batu. Ya, ini merupakan perbuatan murtad, tidak boleh. Ya, meminta bantuan kepada jin juga sama, ya percaya dengan khodam, akhirnya dia bersekutu dengan jin. Nah, ini nggak boleh, murtad fi'liyah termasuknya. Ada murtad syak atau keraguan-raguan yang meragukan syariat Islam atau larangannya. Ini sholat wajib apa enggak ya? Ya, ini ragu. Padahal orang sudah sepakat bahwa sholat itu wajib. Dia ragu, ini puasa wajib enggak ya? Ya. Kemudian ini kayaknya daging babi halal deh. Ya, ini kayaknya darah halal deh.
Nah, ini ragu-ragunya aja nggak boleh, apalagi sampai meyakini bahwa sesuatu yang haram itu halal atau sesuatu yang halal itu haram. Tidak boleh. Ya. Kemudian hukuman bagi orang yang murtad. Yang pertama tahapannya adalah disuruh bertobat. Berapa lama disuruh untuk bertobat? Diberikan waktu selama 3 hari untuk bertobat. Kalau selama 3 hari tidak bertobat juga, maka wajib dibunuh. Ya, wajib dihilangkan nyawanya. Wajib ditumpahkan darahnya. Kemudian ketika masa 3 hari tersebut, hartanya itu disita. Hartanya disita oleh Baitul Mal, tidak boleh orang tersebut menggunakan hartanya. Kemudian ketika dia murtad, ada ahli warisnya yang meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan dari ahli waris tersebut. Dan ketika si orang yang murtad ini mati, ya, maka mayatnya tidak boleh diurus oleh umat Islam. Ya, mayatnya dibiarkan saja. Mayatnya tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang muslim, tapi mayatnya dikuburkan di kuburan orang-orang kafir, karena statusnya sudah bukan muslim lagi, tapi statusnya sudah menjadi kafir, ya, non muslim. Nah, oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Itu sedikit yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Nanti insya Allah Ustaz juga sampaikan materi berupa PDF yang akan di-share di Google Classroom. Itu ya dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.